Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat sifat Rahman dan Rahimnya Allah, kita masih bisa diberi kesempatan merasakan nikmatnya bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW, beliau menyampaikan bahwasanya setiap amal dari anak Adam itu sesungguhnya adalah akan kembali kepada dirinya sendiri. Itu artinya setiap amal balasan yang dia dapatkan itu bisa dihitung oleh dirinya sendiri. Bagaimana bisa begitu? Sesuai dengan penghargaan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang beriman, yaitu setiap satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sebagaimana pada bulan suci Ramadan ini kita berlomba-lomba dalam membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena setiap satu huruf yang kita baca itu adalah satu kebaikan, bernilai satu kebaikan. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tapi kemudian Rasulullah SAW matur kembali, qala Allahu azza wa jalla ila syiyama fa innahu li wa ana ajzi bi. Tapi ada amal yang hitungannya itu ketika dilakukan bukan satu kebaikan kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Karena Allah lah sendiri yang akan memberikan balasan kepada hambanya yang beriman yang melakukan amal itu. Wa ana ajzibi, dan akulah yang langsung akan memberikan balasan kepada hambaku yang beriman yang melaksanakan amal itu. Amal apa itu yang dilakukan? Yaitu amal seseorang yang berpuasa. Kenapa bisa demikian? Innahu taraka syahwatahu wa tu'amahu wa syarabahu min ajli. Kata Allah seperti itu. Karena orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa puasa itu menjadi berkedudukan sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal-amal yang lain oleh Allah dilipat gandakan menjadi 10 dan bisa dihitung oleh manusia, namun amal puasa ini hanya Allah lah yang tahu seberapa banyak balasan yang akan diberikan. Kemudian di dalam kitab karya Ibnu Rajab Al-Hanbali ini ditanyakan, mengapa puasa itu memiliki balasan yang begitu banyak? Kemudian Ibnu Rajab itu menyampaikan, asyamu nisfu sabri. Karena sebagian dari puasa itu adalah kesabaran. Separuh dari puasa itu adalah kesabaran. Dan makna kesabaran itu sendiri diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Yaitu innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan pahala bagi orang-orang yang bersabar itu telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa perhitungan, bighairi hisab. Dengan tanpa perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menghitung kesabaran yang dilakukan orang ketika berpuasa. Orang yang berpuasa separuhnya adalah kesabaran. Nah, dari separuh itu sendiri pun sudah mendapatkan pahala yang tak ternilai, bighairi hisab tadi. Tidak perhitungan, Allah kepada hambanya tidak pernah perhitungan. Itulah
Mengapa kita dianjurkan untuk bisa menjadi hamba-hamba yang sabar? Pahalanya tidak bisa dihitung oleh manusia, hanya Allah yang tahu. Kemudian kalau menurut para ulama, sabar itu dibagi menjadi dalam 3 hal, yaitu sabar dalam menghadapi musibah, yang kedua sabar dalam ketaatan, yang ketiga yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, kata Ibnu Rajab, orang yang berpuasa itu sudah mencakup 3 kesabaran itu. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ketaatan, dan yang ketiga yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Satu, sabar dalam menghadapi musibah. Orang yang sedang berpuasa apabila mendapatkan musibah tentu tidak akan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yaitu apa? Orang yang berpuasa itu sudah berarti dia melaksanakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan puasa itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Bahkan yang seharusnya itu adalah sesuatu yang halal, ketika berpuasa itu tidak boleh dilakukan. Seperti apa? Makan, minum, itu adalah sesuatu yang halal. Namun orang yang berpuasa itu tadi bersabar dalam meninggalkan larangannya Allah, yaitu larangan makan dan minum. Itulah kenapa puasa itu menjadi sangat besar pahalanya, tak terhingga, dan hanya Allah lah yang bisa mengetahuinya. Dengan begitu, puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, mari kita bersungguh-sungguh, kita melakukan dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Kemudian Ibnu Rajab itu mengatakan, amal itu ada kalanya berkaitan dengan tempat, ada kalanya berkaitan dengan waktu. Amal yang berkaitan dengan tempat, yaitu contohnya adalah di dalam hadis disebutkan bahwasanya kalau orang sholat di Masjid Nabawi, maka sholatnya itu akan dihitung 1000 kali. Tetapi beda lagi, kata Allah, ketika sholat di Masjidil Haram, sholatnya bukan lagi dihitung 1000 kali, tetapi 100.000 kali. Itu amal yang berkaitan dengan tempat. Yang kedua yaitu amal yang berkaitan dengan waktu. Nah, puasa yang kita lakukan, karena ini kita lakukan pada bulan Ramadan, itu menjadi sangat utama. Karena apa? Karena berada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan yaitu pemimpinnya para bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, bukan melihat seberapa besar pahala yang diberikan Allah kepada kita, tentunya karena bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus melaksanakan ibadah puasa ini dalam keadaan hati yang ikhlas, dalam keadaan hati yang bersih. Dan semoga pada puasa Ramadan kali ini akan membawa kita pada hari esok yang jauh lebih baik lagi. Sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.